Hai semuanya, welcome back to Spill Profesi Komunikasi with Mary. Halo semuanya, aku Mary. Kali ini aku ngundang salah satu Senior Communication Officer yang dulunya juga Binusian. Jadi sekarang kita panggil aja, welcome Kak Kiara. Hai Kak Kiara, aku Mary. Halo Kiara. Halo, salam kenal ya Kak. Salam kenal. Nah aku kan dengar nih kakak salah satu yang bekerja di bidang NGO or NPO yang kita tahu sebagai something that is non-profit. Betul. Tapi apakah lingkup kerjanya non-profit itu kayak does not make much money? Ya. Atau ada salah paham di kayak NPO does not make money? Apakah ada kayak salah paham di kalimat tersebut? Narasi tersebut? Oke. Sebenarnya NGO atau NPO sama aja, dua-duanya non-profit. Kalau misalnya kita ngomongin masalah bisa menghidupi atau enggak, itu depends. Kamu kerjanya di mana, terus field kamu apa, karena NGO NPO juga sebenarnya banyak kan, kayak sangat besar gitu. Kalau misalnya kita mikirin dari industri profit sendiri, misalnya kamu kerja di brand apa, kan belum tentu uang yang kamu hasilkan juga sebanyak itu kan. Sama, same case buat NGO atau NPO gitu. Memang kita tidak mengejar mungkin bulanan atau ada target berapa uangnya gitu. Enggak, tapi kalau di perusahaanku sendiri, bukan perusahaan kali ya, di organisasiku sendiri untungnya aku di-treat sebagai karyawan, jadi sama, jadi terjamin. I would say it's really menjamin kehidupanku gitu. Berarti yang kakak kerjakan in this organization itu melingkup apa kak? Misalnya let's say content producing or like project management, project manager, kayak what do you actually do di NPO ini? What I actually do on daily basis ya. On daily karena basis ya. Posisiku sekarang senior communication officer. Aku bikin konten iya. Dulu aku startnya sebagai intern BTW. Aku start dari you bawah walk your way up. Betul. Aku udah 3,5 tahun, almost 4 years di organisasi ini. Mulai dari intern, terus officer biasa, baru sekarang senior officer gitu. Awalnya aku cuma fokus ke social media, konten aja. Jadi kebetulan organisasiku punya beberapa kayak anak brand gitu. Jadi ada one big brand namanya Indica Foundation. Aku kerja di Indica Foundation. Where should I say? Any camera. Of these three. Aku kerja di Indica Foundation. Itu satu brand besar kan. Lalu dia juga punya kayak quote-unquote program-program kecilnya yang masing-masing punya social media. Beberapa di antaranya adalah Toleransi.id, Milenial Islami, Bener Gitu, sama Kamar Belajar Indica Foundation. Kebetulan aku fokusnya waktu itu di Toleransi ID. Jadi aku bikin content planning, terus udah ada content pillarnya kebetulan waktu itu. Terus aku bikin content writingnya juga, aku coordinating sama desainernya juga. Aku nentuin kapan nih postnya, gimana cara engage sama audiensnya gitu. Itu one of my job. Terus sekarang aku juga manage brand besarnya Indica Foundation, jadi main accountnya Indica Foundation. Betul. That's great. Banyak. Nambah banyak gitu. Jadi sekarang juga kemarin tuh lagi bikin kayak menyesuaikan brand strategi kita ke depannya gimana. Terus juga masih daily bikin konten juga. Konten apa aja yang di-up. Ada beberapa cerita dari Granty, karena kebetulan kita juga kita memberikan dana hibah gitu ke organisasi-organisasi dan kelompok. Untuk kita memberikan dana hibah itu sebenarnya untuk kayak melebarkan impact kita gitu. Karena nggak mungkin satu organisasi bisa menghasilkan impact sebesar itu kalau nggak bekerja sama organisasi lainnya gitu. Jadi elevating that on our social media. Terus juga tetap engage sama audiensnya. Salah satunya target peserta, karena kebetulan kami juga bikin kayak bootcamp gitu. Event monthly event? Not monthly but project based. Jadi kalau misalnya tahun ini kita punya target apa, berarti project ini yang harus dilakukan gitu. Jadi projectnya sebenarnya lumayan banyak dan diverse sih targetnya gitu. Ada yang buat remaja, ada yang buat orang muda. Berarti ada kayak segmentasi audiensesnya gitu ya Kak? Kebetulan fokusnya di orang muda sih. Kalau misalnya nih kakak kan tugasnya untuk membuat suatu konten, meaning that menyampaikan pesan kepada audiensnya itu. Semisalnya nih apa sih tantangannya membuat suatu konten mengangkat isu yang lumayan berat, tapi but you gotta keep up with the trend.
Jadi kayak gimana, how do you balance those two, kayak supaya isu ini tersampaikan tapi juga orang-orang tuh tertarik untuk melihat ini dan kayak menganggap ini tuh relevan dan ini tuh penting loh untuk kita ketahui. Itu kayak gimana Kak, kayak balancing those two? Balancing. Sekarang sih masih mencari formulanya ya. Cuma yang kami lakukan saat ini adalah udah di breakdown nih targetnya siapa aja. Apakah kita mau membuat konten ini untuk donor atau mungkin potential collaborator, atau kita mau nargetin peserta untuk daftar acara kita. Jadi biasanya aku adjust kontennya dan cara penulisannya dan cara penyampaiannya terhadap segmented audience tersebut gitu. Jadi kalau misalnya untuk ke peserta, berarti pesertanya umur berapa? Oh misalnya pesertanya 17-25, berarti aku harus approach-nya cara yang lebih pop gitu. Apakah kayak platformnya tuh juga mempengaruhi kayak message untuk audience yang segmentasi umur ini cocoknya platform yang ini nih, kalau misalnya umur segini tuh platform yang ini, cara kayak nentuinnya tuh gimana Kak? Based on ininya sih, statistiknya. Jadi kalau misalnya sekarang main account organisasiku ada di Instagram, tapi kita juga sempat punya TikTok walaupun sekarang lagi nggak aktif. Terus kita punya website juga dan LinkedIn. Jadi kalau misalnya mau targeting mungkin ke potential collaborator atau donor gitu, kita mainnya di LinkedIn dan website. Informasinya harus komprehensif di situ. Tapi kalau misalnya kita mau nargetin orang muda, itu berarti pakainya Instagram gitu. Gimana kita cara adjust kontennya? Nah itu depends. Nah itu aku mau nanya, cara nyimbangin nih kayak visualnya yang menarik dan actually inside the beautiful picture itu ada message yang disampaikan. Itu gimana tuh Kak? Sebenarnya how do you make the content? How do you make those type of content? Sebenarnya kalau organisasiku masalah visualnya sendiri kita udah punya brand guideline gitu. Jadi kayak penggunaan foto ini, penulisan ini gimana caranya tuh udah ada semua. Aku tinggal mengikuti, kebetulan udah existing gitu pas aku masuk. Tapi biasanya untuk membuat konten itu lebih disukai dan lebih mudah dibaca oleh orang yang mungkin nggak dekat dengan dunia NGO atau NPO adalah dengan memakai human POV gitu. Jadi instead of menceritakan kita udah bikin ini loh, tapi kita menceritakan dari project yang kita bikin orang ini merasa ini loh. Jadi gitu. Impactnya ke orang ini dan apa yang mungkin mereka rasakan dari action ini. Betul. Oh, that's interesting. Kayak how do you came up with that? Apakah ada kayak tim yang Kakak collab with, atau kayak ada relawan yang collab with, brands collab with, atau Kakak punya tim kreatif sendiri, communication team sendiri? Itu gimana Kak? Ada communication team sih. Jadi untuk executing the idea, konten idenya itu tim komunikasi. Tapi kalau untuk gimana cara kita bisa ngambil datanya, terus juga mungkin cerita-cerita dari teman-teman beneficiariesnya, itu tuh dari tim program. Jadi the whole organization works together to make this happen. Kebetulan tim aku cuma amplifying aja gitu, keluar. I see. Tapi pernahkah Kakak kayak experience secara langsung kayak event yang harus Kakak ngeproduksi konten itu secara langsung, terus kayak mungkin ini untuk teman-teman yang lagi nonton ini, kira-kira apa sih soft skill yang dibutuhin teman-teman yang mungkin dari sekarang nih udah bisa mungkin kita pelajari kayak gitu untuk terjun secara langsung and membuat konten di real life situation. Itu apa nih Kak? What soft skills do we need to have? Soft skill ya. Sebenarnya kuncinya cuma satu menurutku, keinginan untuk belajar. Karena aku nyemplung di dunia ini juga kayak aku nggak punya experience apapun di NGO NPO, kayak sotil aja pas masuk ke situ kayak aku mau daftar gitu. Dari intern ya Kak? Dari intern, jadi kayak aku belajar dari awal gitu. Selama kamu mau belajar bisa, semua tuh bisa. Kebetulan organisasiku sangat mendukung, kayak kamu nggak bisa nggak apa-apa, tapi kamu mau belajar ya gitu. Terus really nice. It's really nice. Jadi mindset belajarnya sangat kuat di tempatku kerja gitu. It will be nice kalau misalnya kamu udah punya pengalaman menulis, experience social media, apa aja, atau artikel social media, konten apa aja, it will help saat kamu terjun di social media menurutku. Terus juga prior knowledge about social issues juga would be good kalau misalnya. So you have to keep up with the social issues. Yes. Iya sih, emang harus kita harus pengen belajar terus sih. I think that's something that kita perlu we need to have in every aspect in our life. Nah, tadi udah ngomongin soft skill. Sekarang
let's say kita ngomongin hard skill, kayak Wah. tools apa yang kakak gunakan everyday di dalam membuat konten ataupun dalam membuat copywritingnya, tools apa aja kak yang kira-kira kakak sampai sekarang tiap hari pakai? Tools tuh as in kayak application gitu ya, yang Yeah, misalnya application aku like pakai di pekerjaanku. yes. Coordinatingnya kalau timku sekarang pakai Asana sih namanya. Apa itu kak? Jadi kayak untuk project management tools. Jadi semua project kita ada di situ. Terus juga kayak kalendernya. Okay, by this time we need to do this, and then by this time we need to do that. Itu tuh ada semua di situ. Terus juga untuk konten dan proses mereview yang cukup panjang, itu semua juga ada di Asana. Jadi trackingnya di situ. Oh, berarti the whole company is in this app? Sadly no, saat ini baru tim aku doang yang ada Oh, di that's a privilege. I know, kita kayak kelinci percobaannya. Jadi kayak kita coba nanti kita promosiin ya ke tim lain. Itu salah satu brand deals atau apa? Atau cuma coba-coba aja? Coba-coba aja, kita kayak mencari mana sih tools What yang works. Iya, kayak buat kita. Oke, kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin tim lain, then we should find our own gitu. Oh, that's interesting. Emang harus banyak coba-cobain cari tahu ya kak. FYI, banyak banget tools yang ngasih diskon ataupun gratis bahkan untuk NGO. Jadi untuk non-profit biasanya mereka ada deal sendiri. Oh, as NGO company, not individuals. Yes, I think so. Iya. Berarti harus under emailnya. Harus ada bukti bahwa kamu adalah yayasan sih. Oh, gitu. apa aja kak? Yang selain itu? Aku pakai Canva juga gratis. How? Karena ada Canva for non-profit. Your company does not pay? No. For free? As far as I know sih ya tidak bayar. Oh my god. I know. I need Canva Pro. Karena kerja di NGO. CapCut kakak pakai nggak? Aku nggak pakai CapCut sih kebetulan. Oh, kakak nggak buat video content atau di Canva juga video? Bisa. Yes. Oh really? Yes. Like reels? Kebetulan kita bukan yang pro banget ya kalau ngedit reelsnya gitu. Kalau misalnya yang serius biasanya kita hire dari eksternal untuk bikin video buat berarti, kita. Salah satu bentuk kerjasama with other companies? External, yes. Externally, yes. Oh, aku kira kayak kakak one of the things that you do is you make the contents juga. No, we actually have our own designer. Jadi aku cuma content writingnya aja. Aku sebenarnya lebih banyak terjun di project management. Oh, jadi mungkin agak itu apa kak? Aneh like gitu. what do you do in the? But your role is senior communication. I know communication, right? Tapi but you work on project. Yes, so that's the thing with my organization adalah dia membolehkan kamu untuk belajar apapun yang kamu mau gitu. Jadi last year I was actually kind of like dicemplungin gitu kayak kamu ikut project ini ya gitu. And I participate in Indonesian Civil Society Forum as one of the co-lead untuk substansinya. Nggak nyambung banget kan untuk substansi, bahkan bukan buat komunikasi gitu. Yeah, but yes, I know. I learned about you learned a lot then. I learned a lot, and I kind of like I get to expand my network in a way. Jadi sebenarnya ada komunikasinya juga sih. It's beneficial for me anyway. It suits your role, the senior communication. I know, at the end of the day. But was it hard, trying something that you have never done before? Wow, it is. Especially because I was working with orang-orang yang umurnya twice my age. 40, 30 yang udah berkecimpung di ormas ya. Kalau bahasa Indonesia itu ormas gitu. Udah dari sebelum aku lahir mungkin dia udah ada di NGO NPO gitu. Nah, itu that's the age gap. I know, but from them I learned a lot how to navigate my work in the NGO sector gitu. Jadi aku sangat grateful sih. Terus kapan lagi aku ketemu orang-orang keren kalau nggak nyemplung di project ini. Walaupun pas ngerjainnya stres parah ya. Well, pusing banget. It's part of life. I know. What message do you have for teman-teman di sana yang seumuran aku or even younger? Wow. What message do you have for them to navigate through life, through their kebingungan dalam memilih jurusan or whatever it is? Wah, kalau do you have any message for them? Kalau mungkin aku personally ya, aku pribadi adalah semua hal yang aku lakukan adalah coba aja dulu. Kalau gagal ya udah, kita nggak akan kenapa-napa. Kalau gagal dan stake-nya nggak tinggi ya, maksudnya kayak nggak mengancam hidup kamu, ya udah coba aja gitu. Terus juga saat aku kerja, mindset yang didoktrin oleh atasan-atasanku adalah gak usah stres, kita gak kerja di IGD. We wouldn't be dying kalau kita salah. You're not saving a life. Yes, we're not saving life. Kalau misalnya kita salah pun, you're not going to be
kenapa-napa gitu. You're okay, you're good. Just benerin and then get back to it again gitu. It's okay to make mistakes as long as you learn from the mistakes. Yes, exactly. Oh, I also live with that motto. Yeah. Okay, Kak. Thank you so much. Today was such a great talk. Sama-sama. Thank you for all of the insights, Kak. Thank you for inviting me though. No, thank you for coming though. Okay guys, so that's all for today's episode untuk Spill Profesi Komunikasi. I'm Mary and I'll see you later. Bye-bye.